Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat Pak Tutur dan juga Pak Sesar selaku dosen dalam mata kuliah penanganan bahan atau material handling. Saya Adam Perwira Hadi dengan NIM J3K119003 kelas MNIB Praktikum 2. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya saya dengan menggunakan aplikasi Flexim, yakni saya membuat ruang layout produksi green beans atau biji kopi. Seperti itu. Nah, di sini saya membagi menjadi 3 ruang. Yang pertama, saya fokuskan kepada ruang produksi. Yang kedua, saya fokuskan kepada ruang pengemasan. Dan yang ketiga, saya fokuskan kepada ruang penyimpanan. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, untuk tahap pertama dalam Flexim ini, uh, kita harus meletakkan semua item atau meletakkan semua item yang akan kita gunakan. Yang pertama saya meletakkan source 1, lalu kiwi 1, selanjutnya kiwi yang berada di sini, selanjutnya conveyor sendiri saya bagi menjadi 3 bagian. Pertama ada conveyor lurus, conveyor berjalan ke kiri, dan juga conveyor berjalan ke kanan. Nah, nanti conveyor ini barang-barangnya terbagi lagi. Jadi ada tiga tipe warna ya, 3 tipe warna barang seperti itu. Nah, selanjutnya kita menaruh prosesor. Yang pertama ada prosesor 1, prosesor kedua, dan juga prosesor 14 unit, prosesor ketiga. Selanjutnya kiwi atau menunggu tempat menunggu barang sebelum diambil ke proses berikutnya. Ada kiwi di sini kiwi 2, kiwi 3, dan juga kiwi 4 yang dimana masing-masing akan menunggu tempat sebagai tempat menunggu barang. Nah, selanjutnya kita ke ruang selanjutnya yakni ruang pengemasan. Nah, di dalam ruang pengemasan ini uh, kita menaruh combiner. Terus ada Kiwi 6, di sini juga sebagai tempat menunggu barang atau tempat selesainya barang, lalu ditaruh di sini. Nah, di ruang pengemasan ini ada source lagi, atau source ini tuh biasa sebagai entrance dari setiap ruang gitu. Jadi ya sebagai sumber pasoknya suatu barang gitu. Suatu barang yang mau diproduksi. Nah, untuk di sini ada source dan kiwi. Combinernya juga ada 3. Combiner sendiri ini sebagai proses mengcombine. Dan di sini yang dihasilkan oleh source sendiri adalah palet. Kalau untuk yang di ruang produksi, yang dihasilkan adalah bahan bakunya itu sendiri. Selanjutnya kita ke ruang eh, penyimpanan. Terdapat tiga rak yang nantinya masing-masing akan menyimpan produk yang sudah jadi dari produksi-produksi sebelumnya sesuai dengan jenisnya atau sesuai dengan tipe atau warnanya seperti itu. Nah, setelah dari kita memilih item atau menaruh item, selanjutnya kita menghubungkan rantai A, ini rantai A-nya, ini menghubungkan dari source 1 lalu ke kiwi 1. Selanjutnya dari kiwi 1 ke kiwi 7 selanjutnya. Selanjutnya dari kiwi ke conveyor. Nah, selanjutnya dari conveyor yang sebelah kiri atau sebelah atas ke prosesor, lalu yang di conveyor tengah atau yang bagian lurus ke prosesor yang tengah, dan conveyor yang terakhir yang berada di bawah ke conveyor mohon maaf maksud saya ke prosesor. Yang maksud saya ini dari conveyor ke prosesor yang berada di ruang produksi seperti itu. Nah,
Untuk karena ini bercabang, untuk conveyor sendiri kita tidak harus membutuhkan menghubungkan antara conveyor satu dengan conveyor lainnya. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan di seksi poin. Di seksi poin yang ini, yang berwarna biru segi 4 atau layang. Seperti itu. Jadi ini tidak tidak perlu dihubungkan antara conveyor yang berada lurus dengan conveyor yang bercabang ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara prosesor menggunakan rantai A ke Kiwi 2, lalu berikutnya prosesor 13 ke Kiwi 3, begitupun sama dengan prosesor 14 ke Kiwi 4. Oke. Selanjutnya kita menghubungkan Kiwi 2 ke combiner, lalu Kiwi 3 ke combiner, dan Kiwi 4 ke combiner. Nah, namun karena di sini ada proses produksi lainnya atau sebagai supply ya, source sebagai supply, maka tidak bisa kalau misalnya yang pertama menyambungkan rantai A ini adalah dari ruang produksi ini, tetapi harus dari ruang pengemasan seperti itu. Jadi yang harus dihubungkan terlebih dahulu ke combiner adalah dari palet ini, dari ruang pengemasan, dari source ini itu. Nah, dari Kiwi 5 dihubungkan ke combiner 1, lalu dari Kiwi 5 dihubungkan juga ke combiner 2, begitupun juga dari Kiwi 5 digabungkan ke combiner 3. Nah, setelah dihubungkan antara Kiwi 5 atau tempatnya palet, barulah selanjutnya kita menghubungkan uh, dari Kiwi 2 ke combiner, Kiwi 3 ke combiner 2, dan Kiwi 4 ke combiner 3, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya dari combiner dihubungkan menggunakan rantai A ke Kiwi 6, seperti itu. Nah, karena ini mereka bertiga atau combiner 3 ini sama-sama akan tersambung atau terhubung ke Kiwi 6, maka di sini bisa memakai shortcut, yaitu klik CTRL, klik. Nah, lalu tinggal klik menghubungi ke sini, itu ke Kiwi 6, yang dimana mereka bertiga akan menuju ke sini semua, seperti itu. Lalu kita kembalikan. Oke. Selanjutnya setelah disambungkan oleh combiner, lalu Kiwi 6 ini disambungkan ke setiap rak. Kerak 1, kerak 2, dan juga kerak 3. Seperti itu. Itu adalah proses dari menghubungkan rantai A. Oke, selanjutnya kita memasuki semua transportnya. Yang pertama di ruang produksi ini, saya masukkan robot penghubung antara Kiwi 1 ke Kiwi 7. Lalu untuk penghubung dari Kiwi 7 ke conveyor, saya menggunakan operator. Oke, selanjutnya kita masuk ke antara ruang produksi dan ruang pengemasan. Di sini saya menggunakan transportasi sebagai media transportnya. Seperti itu. Atau transporter ini adalah forklift, seperti itu. Oke, jadi nanti dari prosesor terus ke Kiwi 2, di Kiwi 2 terjadilah penungguan barang, lalu barang tersebut dijemput dengan transporter menuju ke ruang pengemasan. Lalu di ruang pengemasan, barang tadi dikombinasi dengan menggunakan combiner, yang dimana sebelumnya di combiner ini sudah diletakkan palet-palet di atas combiner yang diantarkan oleh si operator 2 ini, barulah
barang dari ruang produksi diletakkan di atas palet dan dikombinasi oleh combiner seperti itu. Nah, lalu antara combiner dan kiwi atau tempat penunggu ini saya menggunakan operator 3. Oh ya, sebelumnya saya lupa memberitahu untuk eh, transporter transport dari palet ke combiner. Mohon maaf, maksud saya dari kiwi 5 ke combiner itu saya menggunakan operator 2. Oke, selanjutnya untuk transfer yang terakhir yaitu dari kiwi 6 atau produk yang sudah jadi tinggal ditaruh di bagian rak. Nah, saya menggunakan transporter uh, forklift seperti itu. Oke, baik. Mungkin di sini kita langsung ke prosesnya. Oke, oh ya, sebelum ke proses kita harus menghubungkan terlebih dahulu antara item dan juga transporter seperti itu. Nah, untuk penghubungannya sendiri kita menggunakan connect center ports itu rantai S yang dimana kita menghubungkan antara uh, jadi barang itu mengambil. Jadi kita menyambungkannya ke tempat transporter mengambil barang seperti itu. Nah, karena robot ini mengambil barang dari kiwi 1, otomatis QS-nya, rantai S-nya kita dari kiwi 1 ke robot seperti itu. Lalu dari kiwi 7 ke operator 1. Oke, selanjutnya dari ini masing-masing dari kiwi 2 ke transporter 1 atau forklift, lalu dari kiwi 3 ke forklift, dan juga kiwi 4 ke forklift. Selanjutnya dari uh, ini kiwi 5 ke operator. Lalu dari kiwi 1, kiwi 2, dan juga mohon maaf saya kombiner 1, kombiner 2, dan kombiner 3 ke operator 3 ini. Dan yang terakhir dari kiwi 6 ke transporter 2 atau forklift. Seperti itu. Oke. Oke, untuk sebelumnya sebelum kita memproduksi ini, sebelum produksi jalan kita harus use transport terlebih dahulu. Untuk use transport sendiri kita bisa klik sekali saja di kiwi lalu di use transport yang berada di toolbar di sini. Lalu selanjutnya juga kiwi 7 di use transport, lalu kiwi 2 di use transport juga, kiwi 3 juga di use transport, kiwi 4 juga di use transport, kiwi 5 juga, selanjutnya kiwi 6 sudah di use transport juga. Oke, semuanya sudah di use transport. Bentar, saya mau mengecek. Oke, aman. Oke, setelah semuanya di use transport, oh ya, prosesor juga, mohon maaf, saya hampir lupa. Prosesor juga, bentar, di use transport, semuanya di use transport. Oke, ya untuk combiner juga sudah di use transport. Oke, setelah itu barulah kita masuk ke proses penentuannya di sini. Untuk pertama yang source pertama ini kita klik dua saja. Saya menggunakan untuk arrival style saya menggunakan arrival sequence seperti ini. Lalu untuk itemnya saya menggunakan box saja. Dan di sini saya menggunakan empat kedatangan. Jadi ada 140, 120, 105, dan juga 100. Saya memilih yang bervariasi biar di setiap kedatangan ini berbeda-beda seperti itu. Lalu apply dan oke. Oke, selanjutnya kiwi 1. Untuk kiwi 1 ini tadi sudah di use transport sebelumnya. Lalu di sini saya mau hasil dari
QW1 ini terus dipindahin oleh robot, ini berbeda-beda warnanya gitu. Nah, caranya kita klik 2 kali, lalu ke trigger, lalu di sini yang plus ini pilih on exit karena saya uh, sudah memilih tersebut, jadi ini sudah saya pilih. Setelah on exit, lalu pilih set item type and color. Dah, plus item and color, di sini di item type. Nah, di sini kita bisa milih kita mau berapa jumlah warna. Uh, tapi saya mengikuti sesuai dengan fleximnya, standar dari flexim ini saja, dan saya hanya memproduksi 3 warna. Play, oke. Udah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang di bagian proses conveyor dan juga prosesor ini, yang dimana saya akan membagikan box yang tadi yang sebelumnya dari proses uh, di Kiwi 1 terus dibawa ke Kiwi 7 di box ya, di box pembagian warna. Di sini kan numpuk nanti warna merah, biru, hijau. Nah, di sini akan dilakukan proses selanjutnya, dan di karena ada 3 cabang, di mana masing-masing cabang ini berbeda box. Nah, jadi caranya itu di sini kita harus menentukan di section point di sini. Nah, di section point yang pertama itu kita harus menentukan yang lurus dulu, dan dari awal, misalnya dari hulu ke hilir gitu, dari atas ke bawah seperti itu. Nah, dari yang di sebelah sini, lalu setelah kita menentukan display point di sini, selanjutnya baru yang berada di bawah tapi tetap masih yang lurus. Setelah itu baru boleh ke yang ada di sebelah kiri, begitupun juga yang berada di sebelah kanan. Nah, bagaimana sih cara menentukannya atau cara men-settingnya seperti itu? Nah, cara seperti ini, kita klik 2 saja yang berada di hulu sini, yang berada di atas, di sisi poin yang ada di atas, klik 2, lalu kita trigger plus plus hijaunya kita klik, lalu tinggal pilih yang on continue. Karena saya sudah memilihnya, jadi uh, saya sudah menyetingnya, jadi seperti ini. Lalu klik add atau edit the trigger operation, kita pilih yang set item by case, pilih yang set item by case saja, tidak usah pilih yang lainnya. Jadi set item by case, lalu nah barulah kita di sini menentukan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, kita mulai dari sini. Pertama, set item by case, kita pilih case yang pertama ini, yang default, atau yang bisa dibilang yang apa ya, yang dipilih seperti itu, yang tidak dipilih oleh yang lainnya gitu. Nah, kita pilih yang default, terus lalu klik saja yang apa nih, uh, seperti pipet ini. Nah, kita klik, yaitu milih yang biru ini. Nah, di setelah milih biru, uh, ntar model file DP2 ini contohnya. Nah, seperti itu. Ntar tinggal diklik aja, terus barulah kita pilih ya model file DP2 ini, seperti ini. Selanjutnya, yang case 1 juga masih sama, karena ini kan tipe 1 yang warna merah, yang akan berjalan lurus. Jadi sama, milih seperti tadi, klik pipet, lalu klik model dot find yang DP2, lalu klik ya model dot find DP2, seperti itu. Oke, selanjutnya, yang ini sama, kita tinggal, karena ini yang yang ini pertama dan ini yang kedua. Oke, jadi klik 2, setelah itu ke yang tadi trigger on continue, tinggal pilih di sini, lalu pilih yang di case yang kedua. Caranya sama, klik pipet, terus klik yang di section point, diklik di section point-nya, pilih yang model file DP3, seperti itu. Begitupun juga sama yang berada di sebelah kanan. On continue, terus set item by case, setelah itu pilih sama pipet. Nah, seperti ini. Itu mungkin uh, selesai. Oh ya, tadi mungkin saya
sempat salah sebut, jadi untuk prosesor sendiri tidak usah use transport seperti itu. Hanya di Kiwi 7 dan juga uh, di Combiner, selanjutnya juga di Kiwi Kiwi selanjutnya seperti itu. Uh, Mungkin kita bisa melihat dahulu proses produksi dari ruang layout proses ya produksi biji kopi dari ruang produksinya. Ini kita bisa run. Kita mulai dari sini terlebih dahulu. Nah, di sini robot akan memilih kotak-kotak dan akan langsung diteruskan oleh operator. Oke. Oke, sebelumnya sepertinya agak sedikit terlalu lama. Saya klik robot. Nah, di sini kapasitas robot mengangkat 10 box dengan berbagai macam warna, terus max speed-nya 4, timnya 5, mungkin saya ganti 0 saja. Oke, coba kita coba run, apakah ada perubahan. Oke, ya benar, robot terlihat lebih cepat kerjanya. Oke, kita perlambat, kita zoom out. Nah, di sini robot membawa box dengan berbagai macam warna, lalu di Kiwi 7, selanjutnya dari box Kiwi 7 akan diangkut oleh operator ke conveyor. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses conveyor. Nah, di proses conveyor ini, seperti yang saya bilang, saya bagi oleh berbagai warna. Untuk yang di conveyor sebelah kiri, saya pilih untuk warna hijau, lalu conveyor yang di tengah, saya pilih warna merah, dan untuk conveyor yang berada di sebelah kanan, saya memilih conveyor warna biru. Nah, seperti ini. Di sini juga sudah rapi untuk Kiwi 2 uh, di tempat menunggunya warna hijau, box hijau, lalu Kiwi 3 tempat menunggunya box warna merah, dan begitu pun juga dengan Kiwi untuk apa proses ya Kiwi 4 tempat menunggu box warna biru seperti itu. Nah, selanjutnya dibawa oleh transporter. Oke, mungkin ini saja untuk yang di ruang produksi. Kita bisa stop and reset. Nah, oke, kita masuk ke ruang pengemasan. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang pengemasan yang dimana di sini ada transporter yang mengirim barang dari ruang produksi. Selanjutnya ada combiner yang dimana tempat proses untuk mengkombinasi antara produk dan juga palet atau tempat mengemasnya tersebut, dan juga Kiwi 6 yang dimana eh, tempatnya menunggu atau tempatnya jadi produk jadi yang diantarkan oleh operator 3 dan operator 2 yang akan mengirimkan palet ke setiap combiner. Oke, sebelumnya di sini agar di setiap combiner ini sudah menentukan warnanya, combiner 1 bisa warna hijau, combiner 2 warna merah, combiner 3 warna biru. Nah, ini caranya seperti ini, kita klik saja, klik 2 combinernya, lalu ke triggers. Nah, setelah itu pilih pilih tanda plus warna hijau, lalu pilih on exit karena saya sudah mengoperasikannya, jadi saya sudah tidak bisa untuk mengklik yang on exit, jadi saya tunjukkan saja. Lalu selanjutnya pilih set item type. Nah, oke. Nah, di sini karena tadi kita mengklik combiner 1 dan menerimanya dari Kiwi 2 sini atau type 1 yang warna hijau, jadi kita pilih type 1. Itu apply, oke. Lalu combiner 2 juga sama, caranya seperti itu. Klik trigger, terus on exit, terus set type, pilih yang type 2 atau tipe 2. Play, oke. Selanjutnya, combiner 3 juga sama, ke triggers, pilih tanda plus hijau, pilih on exit, terus set item type, lalu type 3. Oke, seperti itu. Nah, fungsinya buat apa sih? Jadi itu karena di sini
mengcombine antara palet atau tempat pengemasnya dan juga produk produk ini. Jadi di sini harus diatur ulang lagi gitu. Jadi eh, tidak bisa mengikuti yang dari prosesor ini ataupun dari conveyor ini yang sudah ditentukan warna-warnanya, tidak, tapi harus ulang di combiner, harus di eh, proses atau di setting lagi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya mau satu palet ini isinya ada 4 box atau 4 produk. Jadi caranya seperti ini, combiner, lalu tadi klik 2, saya ulang aja. Ini pilih combiner, terus klik 2. Selanjutnya pilih, coba kita cari. Nah, pilih yang combiner, lalu di sini yang target kuantitinya kita pilih 4, dan di mana nanti satu palet akan terisi 4 box seperti itu. Oke, di sini sudah ketiganya sudah di-apply atau sudah di-setting seperti itu. Kita cek saja. Nah, sudah. Combiner ini juga sudah. Oke, kita periksa yang ada di sini apakah ada. Nah, ini juga jangan lupa untuk pilih use transport. Udah aman. Oke, untuk ruang pengemasan, untuk proses, oh ya, untuk ini sendiri kan kita mau milih palet kan, beda sama source 2 ini palet, beda sama yang di source 1 itu box. Jadi kita harus meng-apply atau settingnya beda juga gitu sendiri. Jadi kliknya source, diklik, lalu oh ya, di sini pilih yang arrival style sama dengan yang tadi di sequence 1, source, maksudnya source 1 yaitu arrival sequence, terus pilih itemnya paket, palet maksud saya, mohon maaf. Nah, di sini kita memilih kedatangannya sama kayak di sort pertama. Sort pertama kedatangannya empat kedatangan. Nah, di sort kedua juga sama 4 kedatangan dengan berbagai macam dengan berbeda-beda gitu. Di sini kedatangan pertama di 95, kedatangan 2 di 110, kedatangan 3 di 80, kedatangan 4 di 75. Oke. Di apply terus oke. Oke. Eh, udah mungkin seperti itu untuk yang di proses pengemasan. Mungkin kita bisa play di run aja, kita bisa lihat prosesnya seperti apa. Oke, kita melihat dulu. Oke. Oke, kita bisa runnya diperlambat. Nah, di sini terlihat transporter membawa box yang dimana ini sudah dibagi, yang di tengah warna merah, lalu yang di atas warna hijau, dan yang di bawah nanti ini berwarna biru. Nah, setelah penuh, operator 3 akan mengambil barang tadi ke tempat kiwi 5, ya kiwi 6 maksud saya, yang dimana akan diambil oleh transport ke ruang pengemasan. Nah, untuk operator 2, dia akan membawa atau mengantarkan palet dari kiwi 5, nih bisa kita lihat, ke combiner yang sudah kosong. Jadi seperti itu. Nah, nih kita bisa lihat. Nah, operator 3 mengambil yang sudah dikemas, lalu operator 2 membawa palet seperti ini. Nah, kita bisa lihat nanti. Nah, diambil. Seperti inilah prosesnya. Oke, kita bisa stop saja, mereset. Oke, selanjutnya kita ke ruang yang terakhir, ini ruang penyimpanan. Oke, di ruangan penyimpanan sendiri ini ada rak yang sudah terhubung oleh Kiwi 6, yang dimana masing-masing sudah dihubungkan. Nah, di sini agar rak 1 terisi oleh warna hijau, rak 2 terisi oleh warna merah, dan rak 3 terisi warna biru, kita caranya seperti ini.
Nah, ini. Jadi ini satu, kita bisa lihat dari yang warna merah ini. Ini satu, ini dua, ini mana warna hijau, dan ini warna tiga. Coba, coba saya agak sedikit lupa. Apa kita harus menentukan dari kiwinya. Kita bisa lihat, coba. Tidak usah, jadi langsung seperti itu saja. Jadi nanti rak satu akan menyimpan produk berwarna hijau yang sudah dikemas. Rak 2 akan menyimpan produk berwarna merah yang sudah dikemas, dan rak biru akan menyimpan produk warna biru yang sudah dikemas. Mungkin kita bisa lihat sekarang saja lebih cepat. Oke, nah kita bisa melihatnya di mana rak satu ditempatkan oleh warna biru, rak 2 tempat warna merah, dan rak 3 berwarna biru seperti itu. Mohon maaf tadi rak satu berwarna hijau. Oke, di sini agar untuk prosesnya sendiri sudah selesai. Alhamdulillah, kita bisa melihat ini adalah layout dari proses produksi biji kopi atau green beans, produksi green beans. Di sini ada ruang produksinya, di sini ada ruang pengemasan, dan yang terakhir ada ruang penyimpanan. Nah, agar lebih terlihat indah atau estetik, saya menambahkan dinding dengan caranya yaitu kita memilih walls. Nah, saya mungkin mencontohkannya di luar dari proses produksi ini. Di walls, kita klik. Nah, selagi kan terlihat warna kuning. Nah, kita tinggal uh, klik lainnya ke tempat lain. Nah, jadi sudah terbentuk seperti itu. Seperti itu. Oke. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.